Hiperhidrosis adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami keringat yang berlebihan. Tentunya ini sangat mengganggu pada aktivitas seseorang karena terjadi gangguan pada kelenjar keringat. Dan kelainan ini bisa terjadi pada telapak kaki, telapak tangan, pada wajah, malah bisa pada seluruh badan. Untuk definisinya sendiri, hiperhidrosis itu adalah kondisi di mana produksi keringat dari kelenjar ekrin yang berlebihan. Hiperhidrosis adalah kelainan kelenjar keringat yang ditandai dengan produksi keringat berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, saya berharap semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Dan pada kali ini, acara presentasi akan dibawakan oleh Adilah Ulinukar Alfatoni, yang mana akan membicarakan tentang hiperhidrosis. Hiperhidrosis adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami keringat yang berlebihan. Tentunya ini sangat mengganggu pada aktivitas seseorang karena terjadi gangguan pada kelenjar keringat. Dan kelainan ini bisa terjadi pada telapak kaki, telapak tangan, pada wajah, malah bisa pada seluruh badan. Tentunya kita ingin tahu dong, bagaimana diagnosisnya dan bagaimana pengobatannya. Diikuti acaranya, videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Labinuha. Terima kasih kepada dokter pembimbing saya, Dr. Nenden Subarma, spesialis kulit dan kelamin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hiperhidrosis. Untuk definisinya sendiri, hiperhidrosis itu adalah kondisi di mana produksi keringat dari kelenjar ekrin yang berlebihan selama 6 bulan. Tapi ada juga definisi lain menurut penelitian yang dilakukan oleh Ana dan kawan-kawan, yang menunjukkan hiperhidrosis adalah kelainan kelenjar keringat yang ditandai dengan produksi keringat berlebih yang tidak mencukupi kebutuhan termoregulasi sistem tubuh. Lalu untuk epidemiologinya sendiri, prevalensi hiperhidrosis secara global dapat diperkirakan terjadi pada 0,6% hingga 1% di dunia. Di Amerika mengalami hiperhidrosis. Untuk data prevalensi hiperhidrosis di Indonesia itu belum diketahui. Untuk klasifikasi dari hiperhidrosis sendiri ada dua, yaitu hiperhidrosis primer dan hiperhidrosis sekunder. Untuk hiperhidrosis primer sendiri adalah kelainan neurologis yang bermanifestasi sebagai keringat berlebih di berbagai lokasi anatomi tubuh. Untuk hiperhidrosis sekunder dapat terjadi karena kondisi medis yang mendasarinya atau efek samping dari obat atau racun. Untuk etiologinya sendiri, hiperhidrosis primer ini sebenarnya etiologinya itu belum diketahui, meskipun sudah banyak yang meneliti. Tapi dilihat etiologinya itu yang pertama idiopatik, faktor stres, dan faktor emosi yang berlebihan. Untuk etiologi dari hiperhidrosis sekunder bisa terkait dengan penyakit metabolik atau iskemik yang contohnya hipertiroidisme, diabetes mellitus, dan hipoglikemia. Untuk bisa terkait juga dengan keganasan yang contohnya penyakit leukemia atau HIV, dan bisa juga sindrom toksin, alkohol atau delirium tremens, dan bisa karena konsumsi obat-obatan. Yang contoh obatnya itu ada morfin, asiklovir, ciprofloxacin. Untuk patofisiologinya sendiri, patofisiologi yang tepat dari hiperhidrosis itu sebagian masih belum jelas, tapi sebagian besar penelitian mengaitkan pada aktivitas kelenjar ekrin. Jadi kelenjar ekrin yang normal itu menerima sarafan simpatis melalui serat kolinergik yang mengirimkan impuls sebagai respon fisiologis terhadap kontrol suhu inti tubuh selama masa stres fisik ataupun psikologis. Kalau buat hiperhidrosis itu, jadi dia itu adanya hiperaktivasi saraf simpatis yang menyebabkan
tubuh itu berkeringat lebih banyak dari yang senormalnya. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, pasien dengan penyakit ini akan mengeluh keringat berlebih pada pakaian, sepatu, atau benda yang disentuh, misalnya kertas atau tisu. Lalu keringat yang berlebih biasanya bermanifestasi secara soliter atau beberapa fokus lokal yang simetris. Terjadi di daerah terbanyak kelenjar ekrin yang misalnya ada di aksila, ada di telapak kaki, wajah, kepala, atau telapak tangan. Nah, ini contoh yang di kanan bawah ini, dia contoh hiperhidrosis yang terjadi pada daerah palmar atau telapak tangan. Ini untuk diagnosis dan diagnosis banding. Untuk diagnosis sendiri dimulai dari anamnesis. Anamnesis ini jika anamnesisnya benar, dia bisa membedakan mana hiperhidrosis primer dan sekunder. Bisa dilihat juga dari usia pasien. Kalau hiperhidrosis primer itu biasanya terjadi pada usia muda seperti anak-anak atau remaja. Keluhannya itu dapat berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Tapi jika gejala hiperhidrosis muncul pada usia lebih tua itu perlu dipikirkan penyebabnya, pasti ada penyebabnya yang bisa menyebabkan hiperhidrosis sekunder. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya ada tes patiodium dan gravimetri. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu pada hiperhidrosis dilakukan sebagai evaluasi untuk menentukan apakah hiperhidrosis terjadi secara primer atau sekunder. Nah, sebelah kanan ini adalah gambar dari positifnya tes patiodium. Lalu untuk ada juga kriteria diagnosis hiperhidrosis. Yang pertama ada vokal, tampak keringat berlebih, berlangsung lebih dari 6 bulan, tidak ditemukan penyakit siskemik yang disebut itu hiperhidrosis primer, dapat pula ditemukan penyebab siskemik, itu hiperhidrosis sekunder, lalu setidaknya dua dari hal berikut. Yang pertama bilateral dan simetris, berkeringat mengganggu kegiatan sehari-hari, paling sedikit 1 episode per minggu, awitan usia kurang dari 25 tahun, terdapat riwayat keluarga, berhenti berkeringat selama tidur, lalu dilihat juga predileksinya yang tadi sudah disebutkan. Yang contohnya ada telapak tangan, telapak kaki, aksila, atau paha. Ini untuk derajat keparahan dari hiperhidrosis, untuk grade pertama, responnya itu keringat saya tidak pernah terlihat dan tidak pernah mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang grade 2-nya itu keringat saya dapat ditoleransi, namun terkadang mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk grade 3-nya keringat saya hampir tidak bisa ditoleransi dan sering mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, keringat saya tidak dapat ditoleransi dan selalu mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini untuk diagnosis bandingnya. Diagnosis bandingnya itu bisa didiagnosis banding dengan penyakit terkait endokrin metabolik, contohnya tirotoksikosis, hipertiroid, dan hipoglikemi. Untuk diagnosis bandingnya itu bisa terkait sistem saraf juga, yang contohnya neuropati, cedera medula spinalis atau Parkinson, dan bisa juga diagnosis bandingnya terkait infeksi atau tuberkulosis. Untuk tata laksananya itu lini pertamanya yaitu aluminium klorida dengan dosis 6,25%, 15%, 20%. Itu diaplikasikan sebelum tidur dan dibersihkan setelah 6 sampai 8 jam penggunaan. Aplikasinya itu diulang setiap 24 sampai 48 jam. Lalu efek samping dari aluminium klorida ini bisa paling umumnya iritasi kulit. Lalu untuk lini keduanya itu ada tindakan iontophoresis. Dia itu tindakan direkomendasikan dengan penanganan hiperhidrosis primer pada daerah palmar atau plantar pedis. Efek samping dari iontophoresis itu minimal. Selain itu, iontophoresis itu dapat digunakan untuk memasukkan obat lain ke dalam kulit. Lalu lini keduanya itu ada juga injeksi toksin botulinum A. Dia itu dapat digunakan setiap 4 sampai 6 bulan pada palmar sebanyak 2 unit diinjeksikan intradermal. Kalau di aksila itu sebanyak 50 sampai 200 unit. Ada juga bisa juga terapi oral
Yang contohnya oksibutin 7,5 sampai 10 mg per hari. Lalu ada glikopiriat. Glikopiriat ini antikolinergik. Jadi dia itu dosisnya 1 sampai 2 mg 2 sampai 3 kali sehari. Itu yang terakhir ada methylene bromide 50 mg 2 kali sehari. Tadi yang glikopiriat ini agen atau agen antikolinergik bekerja dengan menghambat kompetitif asetilkolin pada reseptor muskularik. Dan dia juga efek sampingnya bisa eh, mulut kering, penglihatan kabur, pusing, takikardi, atau kebingungan. Lalu untuk lini ketiganya bisa dilakukan terapi laser, bisa tindakan bedah. Tapi tindakan bedah itu dilakukan jika pengobatan, misalnya pengobatan lini pertama atau lini keduanya nggak ada kemajuan. Bisa dilakukan tindakan bedah kurotase retrodermal, atau simpatektomi toraks atau lumbal. Ini untuk contoh gambar dari proses injeksi botox atau botulinum toksin di aksila dan di palmar. Untuk pencegahan dan prognosisnya, saat ini belum ada metode pencegahan hiperhidrosis primer. Pasien dapat diinformasikan bahwa beberapa penyakit atau obat-obatan dapat menyebabkan hiperhidrosis sekunder. Kualitas hidup pasien dengan hiperhidrosis dapat menjadi buruk apabila kondisi hiperhidrosis tidak tertangani dengan baik. Lalu pada hiperhidrosis sekunder ini prognosisnya tergantung penyakit yang mendasarinya dan seberapa baik diterapinya penyakit tersebut. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan demikian selesai sudah penjelasan dari Adilah tentang hiperhidrosis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa videonya untuk di-subscribe, like, share, dan komen. Saya bersama Citos mengucapkan terima kasih dan nonton terus sampai habis. Dadah!